Belakangan ini isi timeline sosial media itu isinya adalah tuntutan buat jadi laki-laki sempurna, jadi high value male, jadi pria alpha. Gimana menjadi alpha male pada Gen Z? Cara jadi alpha male kayak gue. Pria 1% yang kadang pembicaraannya itu sampai ke teknik look maxing, latihan julain, dan kegantengan. That's why kita harus yang namanya looks max sebagai pria. isi tabungan harus keren, sampai obsesi punya mobil mewah sebelum usia 20-an. Jadi cowok bervalue itu ya, saldo keren, mobil keren, badan keren. Dan teknik jadi pria alpha yang mendominasi wanita. And become like a dominant alpha male. Tanpa sadar, pola pikir kebanyakan pria sedang dijajah setiap hari lewat potongan video pendek di media sosial, lewat influencer global yang memuja status pria 1%. Dan untuk memahami fenomena ini, kita harus tahu dulu tentang manosfer. The manosphere is basically a different online community, mostly online communities, also in person, but they really gathered a lot of momentum on Reddit or other kind of like anonymous online communities. Manosfer itu adalah komunitas online yang terdiri dari grup-grup diskusi online seperti Reddit, Discord, konten-konten video singkat di akun media sosial, kumpulan website, blog, podcast-podcast di kanal YouTube yang biasanya fokus pada pembahasan terkait maskulinitas, teknik atau cara menjadi pria alpha, namun seringkali narasi-narasinya semakin tumbuh ke arah yang lebih radikal. That really they're very misogynist, and they talk about how men have to defend themselves and their right to power. And they are against this feminism in general. Like, it's a backlash against feminism, right? It's like that these communities see the rising power of women as a threat, and this is in response to that to get the power back from men. Di mana kritik terhadap gerakan perempuan zaman sekarang atau feminisme modern yang sering dikritik oleh banyak orang sebagai misogini. Jadi manosfer ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1970-an, di mana awalnya gerakannya sangat sederhana, sebagai kumpulan para ayah yang merasa tidak adil karena sulit bertemu anak-anak mereka setelah bercerai. Mereka berjuang agar suara laki-laki dalam keluarga lebih didengar. Manosfer ini peduli pada kesehatan mental pria agar angka bunuh diri laki-laki tidak terus naik. Sehingga pada titik ini fokusnya adalah murni soal keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga. Namun memasuki tahun 2000-an, seiring munculnya internet, komunitas ini mulai berubah bentuk dan fokusnya bergeser drastis dari urusan hukum menjadi strategi kencan yang agresif. Di era ini muncul figur seperti Neil Strauss yang menulis buku The Game, di mana isinya bukan lagi soal hak ayah, melainkan teknik rahasia untuk mendekati dan memikat wanita. Akibatnya, hubungan manusia yang seharusnya tulus mulai dipandang sebagai sebuah permainan psikologis yang harus dimenangkan dengan trik tertentu. Perubahan ini menjadi semakin tajam dan tidak terkontrol sekitar tahun 2010-an, terutama melalui forum-forum diskusi internet seperti Reddit yang melahirkan istilah dread pill atau pil merah. Narasi ini mengajak pria untuk bangun dari apa yang mereka sebut sebagai kebohongan sistem yang dianggap tidak adil bagi laki-laki. Disinilah bibit misogini mulai mengakar kuat. That number is not hyperbole. 70,000 men got into a group chat and have sustained it for years, where the whole purpose of it was to give tips and tricks about how to harm women in your life. Your girlfriend, your aunt, your sister, your mom, your daughter. Di mana mereka mulai menyalahkan pihak luar, terutama gerakan perempuan, sebagai penyebab utama kegagalan dan penderitaan hidup pria saat ini. Kini di era video pendek, ideologi ini mencapai titik paling radikalnya, di mana melalui fenomena incel yang mengubah rasa frustasi pria menjadi kebencian. Figur-figur modern ini tidak lagi bicara soal kesehatan mental, melainkan mereka memamerkan kekayaan dan memberikan motivasi yang agresif dengan menyelipkan pesan kalau perempuan adalah objek yang bisa dibeli atau musuh yang harus ditaklukkan. Mereka membungkus ajakan perbaikan diri dengan obsesi fisik yang ekstrim dan standar sukses yang tidak masuk akal. Kadang menciptakan tekanan bahwa jika kamu tidak dominan dan keras, maka kamu dianggap sebagai pria gagal yang tidak punya harga diri. Jadi manosfer ini sebenarnya bukan cuma satu kelompok saja, tapi semacam wadah besar di internet yang isinya macam-macam grup pria.
Nah, subkomunitas atau grup-grup kecil yang membentuk Manosphere ini antara lain adalah Red Pill. Grup pertama yang paling terkenal di Manosphere adalah Red Pill atau pil merah. Namanya itu diambil dari film The Matrix, yang intinya adalah sadar dari kebohongan sistem. Orang-orang yang percaya Red Pill ini merasa kalau selama ini pria itu sudah dibohongi oleh sistem. Mereka menganggap pria dididik untuk jadi terlalu baik dan terlalu lembut, yang pada ujungnya cuma jadi keset atau pijakan kaki saja, karena aturan dunia dianggap lebih memihak pada wanita. Memang mereka menyuruh pria buat bekerja keras dan memperbaiki diri, tapi kadang tujuannya itu seringkali licik. Fokus utamanya adalah bagaimana caranya jadi sosok alpha yang bisa memegang kendali penuh atas hidupnya dan juga pasangannya. Komunitas berikutnya adalah Black Pill atau pil hitam. Kalau kelompok sebelumnya bilang kamu bisa sukses kalau kerja keras, maka kelompok Black Pill ini justru punya pandangan yang sangat mematikan harapan. Mereka percaya kalau nasib seorang pria itu sudah ditentukan sejak dia lahir, karena mereka yakin bahwa daya tarik laki-laki 100% ditentukan oleh genetik, alias bentuk wajah, struktur tulang, dan tinggi badan yang dibawa dari lahir. Bagi mereka, fitur fisik ini tidak bisa diubah dan sudah menjadi harga mati. Inilah yang memicu munculnya obsesi looks maxing atau dandanan gila-gilaan yang sekarang ramai di TikTok, karena mereka merasa cacat secara genetik sejak lahir. Akhirnya mereka jadi terobsesi melakukan apapun untuk mengakali takdir tersebut, mulai dari latihan otot rahang yang ekstrim sampai operasi plastik. Yang ketiga adalah men going their own way, di mana ini adalah kelompok pria yang memilih jalan hidupnya sendiri. Mereka percaya kalau hubungan zaman sekarang, terutama pernikahan, adalah sebuah jebakan uang dan hukum bagi para pria. MGTOW ini mengajarkan laki-laki untuk benar-benar melepaskan diri dari hubungan romantis dan segala bentuk komitmen dengan perempuan. Fokus mereka hanya pada kebebasan pribadi, seperti mencari uang untuk diri sendiri, asik dengan hobi sendiri, dan memilih untuk tidak menikah atau hidup tanpa pasangan seumur hidup, supaya tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Selanjutnya ada kelompok PUA, adalah komunitas yang fokusnya sangat sempit, yaitu hanya soal urusan ranjang dan cara mendekati wanita. Salah satu cara yang mereka gunakan adalah memberikan hinaan halus untuk menjatuhkan rasa percaya diri wanita supaya wanita itu merasa butuh pengakuan dari mereka. Tujuan mereka yaitu untuk mendapatkan apa yang mereka mau dari banyak wanita dengan cara secepat mungkin. Karena itulah PUA banyak dikritik karena memandang wanita hanya sebagai objek atau barang, bukan manusia. Mereka seringkali mendorong perilaku yang sangat merendahkan perempuan dan tidak menghormati batasan atau izin. Bagi mereka yang paling penting adalah keahlian dalam menipu perasaan orang lain demi keuntungan pribadinya. Kelompok berikutnya adalah Incel. Incel ini adalah kelompok pria subkultur daring yang terdiri dari pria-pria usia muda yang merasa tidak mampu menemukan pasangan seksual atau pasangan yang romantis. Lalu mereka mengembangkan kebencian, misogini, dan menyalahkan perempuan atas situasi mereka tersebut. Incel ini sering dikaitkan dengan rasisme, seksisme, serta dukungan terhadap kekerasan, dengan keyakinan bahwa perempuan tidak adil dalam memilih pasangan berdasarkan genetika, di mana perempuan itu suka pilih-pilih. Pria Incel merasa jomblo bukan karena kemauan sendiri, tapi karena merasa dibuang oleh keadaan. Mereka percaya kalau dunia kencan itu jahat. Wanita hanya mau dengan pria yang lahir dengan wajah sempurna, atau yang mereka sebut dengan cat. Berbeda dengan kelompok lain yang cuma teori, kalau Incel ini langsung praktek dengan prinsip kalau nggak lahir ganteng, harus jadi ganteng lewat cara apapun. Cara mereka seringkali tidak masuk akal dan memang berbahaya. Seperti tren looks maxing, di mana mereka didoktrin untuk memukul tulang wajah agar terlihat lebih kotak atau memakai steroid tanpa peduli kesehatan. That's why I'm telling you guys, itu makanya alasan gue bilang ke kalian untuk ascend, untuk be good looking, biar first impression kalian bisa lebih bagus, biar orang bisa anggap kalian dengan respect, right? Makanya gue suruh kalian look smash, makanya gue suruh kalian memakai steroid, memakai peptides, operasi plastik. Itu alasan. Mereka ini sangat terobsesi pada detail kecil di wajah, seperti sudut mata atau garis rahang, karena dianggap sebagai satu-satunya cara agar tidak direndahkan oleh masyarakat. Lalu, apa kesamaan antara kelompok-kelompok ini? Meskipun caranya mereka berbeda-beda, ternyata kelompok ini punya satu pola pikir yang sama. Berikut adalah beberapa hal dasar yang mereka yakini bersama, dan akhirnya membuat gerakan Manosphere ini sering jadi perdebatan keras di internet. Mereka punya pandangan yang anti-feminisme.
Kelompok ini sangat tidak suka dengan gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan zaman sekarang. The manosphere is a place where anti-feminist and misogynistic rhetoric thrive. Ultimately, Mereka merasa aturan dunia saat ini sudah kelewatan batas dan malah digunakan untuk menekan laki-laki. Di mata mereka, gerakan ini membuat laki-laki kehilangan wibawa alaminya sebagai pemimpin dalam keluarga. Intinya mereka merasa sedang dijajah oleh aturan modern yang membuat laki-laki tidak lagi punya kuasa dan tidak punya harga diri di depan perempuan. Mereka ini sering dikritik karena punya pandangan misogini. 80% believe that women lie about domestic and sexual violence. We rightly point to the manosphere of rising online misogyny. Alias mereka benci dan merendahkan atau meremehkan perempuan. Di sini perempuan tidak dianggap sebagai teman hidup yang setara, tapi cuma seperti barang atau pajangan yang harus diatur-atur. Mereka diajarkan untuk jangan percaya dengan perempuan, harus bersikap dingin dan menganggap hubungan itu cuma kayak jual beli. Jadi kalau kamu mau dapat sesuatu dari perempuan, laki-laki itu harus punya kuasa. Mereka ini adalah pro-patriarki, di mana mereka secara terang-terangan ingin balik ke zaman dulu, di mana laki-laki adalah pemegang kendali penuh. Mereka percaya kalau dari sananya itu, laki-laki sudah ditakdirkan untuk jadi pemimpin, dan perempuan tugasnya cuma patuh. Bagi mereka, dunia itu bakal lebih aman dan tenang kalau laki-laki yang berkuasa, dan perempuan itu cuma menurut saja. Jadi mereka menganggap ketidaksetaraan itu bukan masalah, tapi justru aturan alam yang memang harusnya begitu, biar hidup lebih stabil. Mereka ini juga sering dikritik bahwa mereka menaruh pandangan maskulinisme yang radikal, di mana ini bukan soal jadi pria yang bertanggung jawab atau pelindung, tapi soal menolak segala hal yang dianggap lembek atau seperti perempuan. Di sini pria itu dipaksa buat mematikan rasa kasihan atau empati. Pria itu tidak boleh kelihatan sedih, lemah, apalagi menangis. I haven't seen most men cry even when a family member dies, but just saying like, if that happens, that's slightly acceptable. But I would agree that 100% Slightly? Yeah, that's exactly why I mentioned a cry. Like Andrew Tate adalah sosok yang paling utama di komunitas ini. Dia bukan cuma sekedar influencer, tetapi memposisikan dirinya sebagai guru bagi para jutaan pria muda yang merasa hidupnya berantakan atau tersesat dan tanpa figur ayah. Tate sering jualan omongan bahwa dunia ini sebenarnya adalah sebuah sistem jahat yang sengaja membuat pria jadi miskin dan lemah, yang biasa dia sebut sebagai The Matrix, di mana dia menawarkan jalan keluar yang terlihat keren seperti jadilah kaya raya, jadilah dominan, Anyone who does not drive a Ferrari is a lazy idiot. It is that easy to get rich in the world today. dan jadilah pria alfa. Dia juga berani bilang kalau perempuan itu adalah milik pria dan harus selalu nurut. I know exactly how to act and exactly what to do. I do not need a woman to motivate me, to be my mother, to convince me to put the video games down. Please stop smoking weed. Everything I've done fantastic. I've done completely and utterly by myself. I did it without you. My life's amazing in every single possible metric. Now I'm going to allow you to join it, and therefore you're going to bend to my reality and my will. Lewat tempat belajarnya yang bernama Hustlers University, Andrew Tate ini mendoktrin pengikutnya bahwa harga diri seorang laki-laki cuma diukur dari seberapa banyak uang dan mobil mewah yang mereka punya. Sehingga jika pria tidak punya harta, maka di mata dia, pria itu tidak ada harganya. Berikutnya ada Myron Gaines dan Walter Weeks dari podcast Fresh and Fit. Lewat perdebatan yang kasar dengan para wanita di studio mereka menyebarkan pemikiran bahwa hubungan asmara itu cuma soal untung rugi. Myron sering menyebut wanita sebagai objek atau makhluk yang secara biologis lebih rendah daripada pria. To be honest, like women suck at everything compared to men, and I'm tired of having to lie about it. It's just the truth. We're better than them in almost every way. Dia bahkan pernah terang-terangan bilang kalau wanita tidak seharusnya punya hak pilih dalam politik. Women don't have skin in the game, so they shouldn't vote. We don't have skin in the game because men didn't let us have skin in the game. You do realize that, right? Dia juga mempromosikan ide bahwa pria sukses boleh selingkuh atau punya banyak pasangan alias poligami. Sementara wanita harus tetap setia dan patuh sepenuhnya pada pria. Which I know this is terrible, toxic boy advice, whatever the fuck they want to say, but you have to have multiple women for her to act right. Yeah, to obey me. I don't really think obey would be the best word to use. It's the truth. We need women to obey us. Myron menyebut ini sebagai keadilan berdasarkan nilai pasar pria. Dalam acara-acara di podcastnya, dia sering mengundang wanita hanya untuk didebat, dibentak, atau diusir dari studio, yang istilahnya adalah get out. Somebody shut up, man. That's crazy, man. What was that? What? She told me to shut up, man. Me? No, me. You? Yeah, of course.
What do you want to do, Chris, about that? No, man, it's fine, man. It's fine, man. Like, Man, I'm doing this for Putin. Get the fuck up out of here, bro. Get the fuck up out of here, man. all right, Putin, man. W Putin. W Putin, man. Fuck this bitch. For sure, like he told you, don't touch him, and then you handle it correctly, understand. But your friend is another she went whole another other level. thing. So Extremely dismissive and disrespectful to the platform, but it's fine because this just shows what we've been saying the whole time. I don't respect the platform. You don't? I'll tell you, I don't. Okay, well then you know what? You can get up and leave. Yeah, let's put him out. You can get up and leave at this point. All right, let's go. If you're not gonna respect the okay, both of you can leave. That's fine. That's fine. If both of you want to leave. Okay. Banyak yang menilai ini cuma teknik manipulasi untuk mempermalukan wanita di depan kamera demi mendapatkan viewers. Berikutnya ada Jordan Peterson. Banyak ahli dan peneliti sosial menyebut Jordan Peterson sebagai sosok profesor atau ayah dalam komunitas ini. Berbeda dengan tokoh lain yang fokus pada kekayaan, para ahli menilai Peterson lebih menyasar kesehatan mental pria. Dia memberikan peta hidup bagi pria muda yang merasa tersesat. Peterson sering dikritik karena menggunakan alasan biologi untuk membela sifat agresif pria. Para peneliti menyoroti bagaimana dia menggunakan contoh hewan seperti lobster untuk mengklaim bahwa keinginan pria untuk berkuasa adalah hal alami. And the reason that I write about lobsters is because there's this idea that hierarchical structures are a sociological construct of the Western patriarchy. And that is so untrue that it's almost unbelievable. And I use the lobster as an example because the lobster, we divulged from lobsters in evolutionary history. Hal ini dianggap berbahaya oleh para ahli karena seolah-olah membenarkan ketidakadilan gender sebagai aturan alam yang tidak perlu diubah. Okay, my big problem with the lobsters is that it's scientifically bollocks. Right? It's just, you cannot read across from lobsters and what they do to what humans do. Of course you can. That's why serotonin works on lobsters. But it works in two different ways. So serotonin makes lobsters more aggressive, it makes humans them less more aggressive. Right? That's what happens. That's not right. Time where Jordan Peterson was talking about lobsters. Do you guys remember that? I do. The social Marxists would have you believe that women should have rights and that the LGBT community should be treated fairly. However, lobsters are assholes to each other, and therefore it should be okay for humans to be assholes to each other as well. That's my Jordan Peterson impression, and also that is a paraphrase. But basically he was like, yeah, lobsters have hierarchies, and therefore the pursuit of having equality among people who are human being people is not necessary because lobsters have hierarchies in nature, and humans and lobsters are just best friends, and we should really be designing our society to be just like a lobster society. It is as dumb as it sounds, but when a professor in a sport coat starts saying it, it seems like something we should take seriously, right? Berikutnya ada Sniko. Sniko adalah bukti nyata bagaimana pemuda kreatif bisa terseret ke dunia manosfer yang radikal ini. Sniko awalnya dikenal kritis, namun ia berubah drastis menjadi pengikut setia Andrew Tate demi keuntungan, sebuah taktik yang oleh banyak pengamat disebut sebagai grifter atau orang yang menjual ideologi keras hanya karena laku di pasar digital. Para ahli dan peneliti sosial menyoroti taktik liciknya dalam membungkus misogini sebagai candaan edgy khas Gen Z untuk mencuci otak remaja agar menganggap kebencian pada wanita itu keren, di mana target Sniko utamanya adalah pria-pria muda seperti anak sekolah SMP SMA yang dimana di usia ini mereka sedang mencari jati diri. Sniko mengeksploitasi rasa minder mereka, lalu menggorengnya menjadi kemarahan terhadap dunia modern dan sistem sosial. Berikutnya ada sosok Harrison Sullivan atau yang dikenal sebagai Tiki-Toki. Para peneliti media digital menyoroti bagaimana Tiki-Toki ini menggunakan algoritma konten singkat untuk menyebarkan pemikiran red pill. Berbeda dengan tokoh lain, Harrison sering dikritik karena mempromosikan gaya hidup yang sangat transaksional dan eksploitatif di keterlibatannya dalam industri konten dewasa sebagai afiliasi atau pemilik agensi OnlyFans, sebuah kontradiksi besar yang dianggap sebagai bentuk kemunafikan. Di satu sisi, ia bicara tentang maskulinitas dan harga diri pria, namun di sisi lain, para kritikus menilai ia justru mengeruk keuntungan dari eksploitasi wanita dan kecanduan pria terhadap konten seksual. Bagi para pengamat, Harrison adalah simbol paling berbahaya di era digital. Ia memanfaatkan rasa insecure pemuda untuk membangun bisnis yang justru merusak moral audiensnya sendiri demi angka viewers dan uang. And how much I do not give a fuck
about the opinions of you losers. I'm sat here sunbathing right now in one of my 16 apartments that I own, in my 55 grand bag and my 5,000 pound alligator sliders. Ia tidak hanya menjual ide, tapi juga menjual gaya hidup yang merendahkan martabat manusia demi keuntungan pribadi. Ramainya konten-konten ini mungkin terlihat seperti solusi bagi pria yang kesepian, yang merasa tersesat, tapi benarkah mereka membantu atau justru hanya menjual kemarahan? Sekarang gelombang kritik terhadap manosfer mulai pecah. I really hate the manosphere. Fucking despise it. I hate that these children masquerading themselves as men are telling other boys how to be misogynists. For some reason, these guys are all over my For You page, and if you're a dude out there and you're getting dating advice from these guys, my advice is just stop. They're just aggressively misogynistic. The men, the manosphere promises, don't exist. I know, because I have undressed thousands of actually powerful men for a living, and underneath the status, the money, the dominance, they are not lacking power. They're lacking permission. So what's my problem with the manosphere? See, my problem with the manosphere is the same thing with politically correct culture. Because both deny male pain, they give a false solution to it, and they make matters worse. People who fall for manosphere content and red pill content are just validation seekers.